Selamat pagi, Dokter Jenny. Pagi, Suster Francisca. Bagaimana akhir pekannya? Jadi, mengunjungi orang tuanya Wira di Bandung. Jadi, Suster? Rencana besarnya bagaimana? Sudah dirundingkan? Sudah sih, Suster, kalau soal itu. Jadi, hari besarnya, hari hanya sudah ditentukan. Rencananya sih tahun depan, Suster, biar ada cukup waktu untuk persiapannya. Semoga lancar ya. Amin. Jangan ditunda-tunda lagi. Dik Wira itu sepertinya sudah tidak sabar ingin menikahimu. Ya, kalau soal itu bantu didoakan ya, Suster, biar lancar. Pasti. Apa Dik Wira itu masih bersikeras agar kamu berhenti bekerja setelah menikah? Soal itu belum dibicarakan lagi, Suster. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Saya ingin konsultasi dengan dokter spesialis penyakit dalam. Sebentar ya. Saat ini yang praktek ada Dokter Raymond, ada dokter... Boleh tolong saya didaftarkan saja. Oh, bisa. Sebentar, di mana sayang? Bu, Ya, Pak. aku merasa sebaiknya Kiva dirawat inap aja ya. Ibu nggak tega, Pak, melihatnya. Kasihan. Kenapa, Bu? Lebih baik Kiva dirawat di rumah. Lebih nyaman. Dia nggak suka diinfus. Iya, tapi kalau dirawat inap, dia bisa mendapat perawatan yang lebih intensif. Ya sudah, kita lihat 1-2 hari keadaannya ya, Pak. Ya terserah Ibu deh. Pagi dokter, pagi suster. Dok, ini suster Ratna, perawat baru buat di ruang Carlo. Halo, Dok. Yuk, kita ngobrol di dalam. Iya. Jangan digaruk-garuk terus, Novi. A62. Ayo. Masih. Ini, Mbak. Iya. Gimana, Bu? Obat ARV-nya udah habis. Ini masih ada 5, Mbak. Loh, kok bisa sih? Kan menurut catatan saya, seharusnya obat ini sudah habis 2 minggu yang lalu. Gak diminum dengan teratur ya? Susah ini anaknya, Mbak. Kalau lagi dia mau minum, ya dia minum. Tapi kalau dia nggak mau, biar saya paksa pun juga nggak akan bisa. Kan dokter Denny sudah bilang, kalau obat itu harus diminum dengan teratur. Tidak boleh ada yang bolong sama sekali. Obat itu cuma bikin gue gatel. Ya, kan dokter Denny juga udah bilang. Kalau ada efek samping dan keluhan yang baru, ibu tinggal menyampaikan sama dokter Jenny supaya dia langsung menanganinya. Dengar itu, Nov. Percuma, Bu. Kalau nggak diminum secara disiplin, itu akan sia-sia nantinya. Gue udah tahu aturannya. Kalau kamu sudah tahu aturannya, kenapa nggak kamu turuti? Udah deh, jangan bawel. Cepetan, gue tunggu di luar. Suster, terima kasih ya. Maafkan anak saya. Iya, Bu. Sama-sama. Permisi. Iya. Rosa, mau konseling ya? Ayo. Halo, saya Imam, salah satu konselor di ruang Carlo. Kamu lagi nunggu sesuatu ya? Nunggu hasil tes. Oke, sambil nunggu ada yang bisa aku bantu? Enggak, gue tuh disuruh sama dokter Raymond kesini dari 3 bulan yang lalu. Ini udah kedua kalinya gue di sini. Udah pernah dijelasin semuanya. Dulu gue tes hasilnya non-reaktif negatif. Oke. Sekarang juga gue pasti negatif. Tapi kalau misalnya hasil kayak gitu? Gue bingung sama dokter Raymond. Kenapa dia suruh gue tes HIV terus? Jelas-jelas dia tahu gue tuh cowok normal.
bukan gay. Ibu Maya. Ibu Maya. Saya suster. Ibu Maya? Silakan, Bu. Ntar gue balik lagi deh. Iya. Dok, ini hasil tesnya dok. Gimana, negatif kan dok? Negatif. Thank you dok. See you in 3 months. Halo, apa kabar? Baik, lagi sempat nggak aku mau ngobrol sebentar? Boleh, yuk di ruangan. Gimana kabar Ibu? Baik, udah baik. Silakan. Saya masih belum berani cerita jujur sama Om Alwi, suster. Saya khawatir dia ninggalin saya. Kamu masih melayani om-om lainnya selain Om Alwi. Bagus. Suatu langkah yang besar sudah kamu ambil. Saya takut kalau sampai Om Alwi ninggalin saya gimana bisa hidup, suster? Saya mengerti kekhawatiran kamu, Rosa. Dok, Iya. dokter udah lama kerja di sini. Ya, setahun lebih sedikit lah. Kenapa? Emang nggak pernah takut tertular gitu, Dok? Masa jadi dokter takut tertular penyakit, Sus? Kan kita semua sudah tahu prosedurnya seperti apa. Kenapa? Kamu takut? Emang dokter rencananya berapa lama kerja di sini? Ya selama saya sanggup. Nggak pengen kerja di rumah sakit yang keren gitu, Dok? Rumah sakit keren atau nggak keren ya tugas saya melayani orang sakit. Lagi pula memang ada istilah keren dalam pelayanan, Sus. Dokter, suster, permisi dulu ya. Hati-hati di jalan ya, diminum teratur obatnya. Cuma dengerin. Mari, dok, suster. Selamat siang. Siang. Bawa surat ini ke ruang Carlo ya. Nanti kalau sudah ada hasilnya, bisa kembali ke saya. Apa saya kena HIV, Dok? Kita tes dulu saja. Kita perhitungkan segala kemungkinan. Gejala-gejala saya apa gejala HIV, Dok? Dengan kondisi berat badanmu yang makin turun, diare dan batuk yang berkepanjangan, walaupun telah berobat, kita harus memperhitungkan kemungkinan penurunan daya tahan. Kita tes, jangan khawatir. Kalaupun tesnya positif, ada obatnya. Kami temani. Jangan khawatir, Bu. Dok, Bu Maya ini pasien terakhir siang ini. Saya ke ruang Carlo sekalian ngantar Bu Maya ya, Dok. Baik, terima kasih, suster. Kira-kira hasilnya berapa lama, Sus? Sekitar 2 jam, Bu. Kamu mau ketemu pasien sudah cuci tangan belum? Nanti darahnya langsung dikasih label. Jangan lupa. Lalu dibawa ke lab. Ya, jangan ditunda. Ya, Ti. Ini masih di rumah sakit, lagi ambil darah. Nanti aku telepon kamu lagi ya. Udah siap, Bu? Tangannya dikepal ya.
masih mual, Mak. Ya udah deh, nggak usah kerja dulu, nggak usah ambil tamu. Gak mungkin lah, Cin. Eka mau makan apa? Terus beli obat gimana? Lagian cuma mijit aja kok. Ya ambil tamu boleh, tapi nggak usah layanan yang plus-plus. Ngomong-ngomong, Cin, lu nggak takut ya diomongin sama anak-anak? Berita Eka kena AIDS kan udah mulai nyebar. Udahlah, nggak usah dipusingin. Anak-anak emang hobinya ngerumpi. Mulut banci, Mak. Biasa. Eka mah nggak musingin itu. Yang Eka pusingin tuh kalau sampai Mami tahu. Eka nggak mau dipecat. Udah dia mah, nggak usah dipikirin dulu. Sabar dulu, Mak. Mak, ke WC dulu. Mak, tunggu, Mak. Iya, Ti. Iya, ini lagi nunggu hasilnya. Enggak, nggak apa-apa. Iya. Aku tuh khawatir banget. Kalau nanti hasilnya positif gimana? Gimana cara ngasih tahu Mas Surya? Aduh. Kamu ngasih tahu aku di rumah sakit mana? Ya udah. Aku coba cek dulu ya hasilnya udah keluar apa belum. Makasih ya, Ti. Mai? Hasilnya sudah keluar, Dok. Sudah, baru saja. Yuk, kita bicara di dalam. Apa selalu gitu ya, Sus? Tiap pasien tahu kalau mereka kena HIV. Stres banget ya? Empatimu mana? Sorry, Sus. Saya perempuan baik-baik, Dok. Suami saya juga laki-laki baik-baik. Mana mungkin saya kena HIV? Ada banyak cara penularan virus HIV, Bu. Iya, tapi bagaimana mungkin saya tertular HIV?
Kalau memang Ibu penasaran, Ibu bisa menyusuri kejadian-kejadian yang mungkin beresiko akan terjadinya penularan virus HIV ini. Tapi kalau saya boleh menyarankan, daripada Ibu stres memikirkan penyebabnya apa, lebih baik kita fokus ke depan untuk kesehatan Ibu. Dok, saya tahu HIV nggak bisa diobatin. Memang. Kami tidak menggunakan istilah sembuh. Tapi penyakit ini bisa dikontrol. Dan virus bisa tidak terdeteksi lagi di tubuh kita dengan pengobatan yang disiplin dan teratur. Terus sekarang saya mesti gimana, Dok? Ada beberapa tes yang harus Ibu jalani, sehingga kita bisa menyiapkan Ibu sebaik-baiknya untuk memulai pengobatan ARV. Dan kita juga perlu periksa kemungkinan adanya infeksi lanjutan lainnya, seperti TB atau mungkin penyakit lain yang didapat karena rendahnya daya tahan tubuh akibat HIV ini. Saya takut nularin suami saya, Dok. Saya harus bilang apa sama dia? Ajaklah suami Ibu untuk tes juga. Kita bisa bantu bicara bersama pada suami Ibu. Terbiasa ku dapati terdiam mendura. Apa gerangan bergemuruh di ruang benakmu? Sekilas kalau mata ingin berbagi cerita. Maya? Ku datang sahabat bagi jiwa. Saat batin merintih, usah kau lara sendiri. Masih ada asa tersisa. Letakkanlah tanganmu di atas bahuku, biar terbagi beban itu dan tegar dirimu. Oh, di depan sana cahaya kecil untuk memandu, tak hilang arah kita berjalan menghadapinya. Sekali sempat kau mengeluh, kuatkah bertahan? Satu